Kebun Organik Lagaligo dilakukan kerjasama antara Lagaligo Foundation, tim muda, beserta petani Demplot Pak Amir. Beberapa hal yang kami lakukan di kebun kami adalah pada saat kita melakukan memasuki kebun, kita melakukan observasi atau pengamatan. Kemudian juga dari situ kita juga mengumpulkan data-data tentang kondisi pertanaman kita. Hal selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan pada tanaman kita. Kemudian kita juga mesti mengamati tanah dan kondisinya, apa yang terjadi pada tanah kita. Kemudian air, akses air itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian konsep-konsep permakultur dan agroforestry kami terapkan di kebun kami ini. Tim muda Lagaligo. Oke. Hal yang sering kami lakukan dalam memasuki kebun kami adalah observasi atau pengamatan di kebun kami. Dengan konsep permakultur dan agroforestry, kami memperhatikan tanaman-tanaman yang ada. Bagaimana tanaman-tanaman tersebut, apakah masih perlu dikembangkan atau diperbanyak, atau apakah kami harus mengambil keputusan bahwa harus mendatangkan dari luar atau beli. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kami dalam mengelola kebun ini seminimal mungkin biaya. Budidaya tanaman tentunya mencakup banyak hal, salah satunya tanah. Karena tanah sebagai media utama untuk tumbuhnya tanaman. Di sini di pertanian organik ini kami mengupayakan agar unsur hara itu tetap di dalam kebun dan tidak hilang oleh pestisida. Jadi kami menggunakan bahan-bahan organik, yakni dari ranting-ranting pohon yang kita potong-potong itu menjadi mulsa. Itu merupakan salah satu cara konservasi tanah yang menjadikan tanah itu kaya akan unsur hara dan mikroorganisme aktif. Tanah yang baik itu bisa kita lihat dari segi fisik. Tanah yang baik memiliki warna yang cenderung lebih gelap. Nah, contoh ya, di sini ada dua perbandingan tanah. Yang pertama, ini merupakan topsoil dan ini merupakan subsoil. Topsoil merupakan tanah yang memiliki banyak kandungan unsur hara di mana kaya akan mikroorganisme pengurai dan bahan-bahan organik di sini. Nah, ini merupakan tanah subsoil di mana warnanya cenderung lebih cerah. Nah, bisa kita simpulkan bahwa tanah yang memiliki warna yang lebih cerah itu kandungan haranya itu sedikit. Mulsa merupakan material penutup tanah. Fungsi dari mulsa tersebut bisa digunakan untuk menjaga kelembapan pada tanah, dan mulsa juga bisa diambil dari sisa-sisa tanaman. Dan yang saya lakukan tadi ialah melakukan chop and drop, di mana saya mengambil bagian-bagian tanaman yang sudah tidak dibutuhkan atau tanaman yang sudah tidak produktif untuk sebagai mulsa. Chop and drop ini berfungsi sebagai penutup topsoil dan sebagai sumber bahan organik. Jadi dalam konsep agroforestry kita mengenal berbagai jenis tanaman. Yang perlu diperhatikan di sini adalah mulai dari manfaatnya, paling tidak sebagai sumber pendapatan. Kita mulai dari bawah dulu, seperti serai, nanas, kemudian cabai, kemudian tingkat di atasnya murbei. Oke, setingkat dengan coklat itu pepaya. Kemudian di tingkat atasnya seperti tanaman alpukat, durian, ya. Jadi dalam konsep agroforestry setidaknya memiliki dua fungsi, bisa digunakan untuk kebutuhan sendiri dan sebagai pendapatan untuk kebun kita. Air adalah satu komponen yang sangat penting di kehidupan kita, bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup termasuk tanaman. Mana di sistem permakultur ini air sangat dibutuhkan. Dilihat dari
kondisi cuaca sekarang yang tidak menentu, apakah kita harus membuat kolam atau menyediakan bak penampungan air, dan perlu kita memperbaiki sistem drainase yang ada di perkebunan kita. Contohnya yaitu tandan yang samping saya, yaitu menangkap dan menyimpan air untuk kebutuhan sehari-hari di kebun, untuk ternak, untuk tanaman dan kebutuhan lainnya yang tersedia secara alami. Hal yang terpenting selanjutnya adalah pada model permakultur, yaitu pagar. Pagar diketahui terbagi menjadi dua, yaitu pagar sebagai fungsinya dan pagar untuk produksi. Pagar sebagai fungsinya ada yang berfungsi sebagai habitat dari satwa liar. Kemudian pagar yang berfungsi sebagai melindungi terpaparnya bahan kimia dari aktivitas kebun tetangga. Lagaligo Farm mengembangkan sistem pertanian organik dengan konsep permakultur dan agroforestry dengan peduli bumi, peduli masyarakat, dan masa depan. Ayo ke Lagaligo Farm!